Yang kenyan terbahai kalimat yang terkunyan. Apakah tujuan urunyan tu tabaidu nafsi? Mungkin kalimat yang diucapkan oleh Abi Muno untuk tabaidu nafsi. Tabaidu nafsi. Katakan sesuatu bahawa ada menyasandai yang long pubut lagi nyo lonyo long tubit daripada agama Islam. Tapi kan tujuan tubit. Mungkin nyo kalimatnya hanya lon artikan langsung, hanya lon pegah langsung secara hukum. Jadi yang secara umum yang tujuan tabaidu nafsihi, tujuan ji bahwa dikun kata-katanya bukan meniatkan untuk murtad, ikun kata-katanya untuk dipuji ukhra baik pubut. Niat adalah tidak termasuk. Dalam kitab Mahli disebutkan tujuan tu tabaidu nafsihi, dikun kalimatnya arti dipuji ukhra. Untuk baik pubut katanya kan tujuan tu murtad, maka itu tidak termasuk dalam murtad. Tabaidu nafsihi. Yang kenyan terbahai kalimat yang terkunyan. Apakah tujuan urunyan tu tabaidu nafsihi? Mungkin kalimat yang diucapkan oleh Abi Muno untuk tabaidu nafsihi. Kali pubut. Tapi untuk melahirkan pada orang ucapkannya. Berarti bukan tujuan tu tabaidu nafsihi. Kan tujuan tu tabaidu nafsihi, maka kalimat yang diucapkannya kufur. Tetapi yang untuk tabaidu nafsihi, tapi tujuan ji bahwa kan tu ini pubut. Nyo arti ada turn malaikat kena api yang long hang kubur ada ya. Nya berarti untuk tabaidu nafsihi. Jadi terkedi sirah urang ka murtad yang lam leabi. Apabila ka murtad kiban gonyan ngaurina. Jadi nganurina karena apabila uragam yang murtad atau urinang yang murtad salah sirah, maka urunyan dipisahkan sampai pajang dipisahkan. Baik kencere ju ya. Nadam kagak penikah balik. Baik dipisahkan sampai urungnya nak bertaubat dan mengislam lo. Maya selama mantang dalam iddah gonyan kita mengislam kembali, maka akan muo kembali. Nyo na yang salah lah dong. Begitu ka gemurtad kagak penikah jelang dua. Kenapa ya? Kecuali urinang yang baru bani mekawin kan belum terjadi bersetubuh. Jadi maya urinang yang mantang na iddah, apabila sira urang ka murtad, maka gepupreh kepetangguh pun kita mengislam bawatenya dalam masa indah, maka begitu kita mengislam langsung muo kembali dengan hana payah penikah yang lain. Mudah-mudahan lagi ya Nabi. Salam yang pertama yang kedua. Kemudian yang kedua tentang masalah menyegata tatubit dari rumah nyan gata utali. Nyo kalimatnya harus hati-hati. Dan mendengar kalimat juga harus berhati-hati. Dan katanya yang bermasalah lagi kan waktu ada lapor belagiannya tak ke lagi anda pegang. Ada dua kalimat dalam kitab Fatawal Kubra Ibnu Hajar pernah disampaikan. Itu ada dua kalimat. Ada kalimat janji, ada kalimat menjatuhkan talak. Menyagata kata tubit akan kutala. Mana kutala berarti getala, gepubut tala. Nyan tidak jatuh. Karena getala. Berjanji untuk tala. Berjanji untuk tala. Makanya dalam kitab Fatwa Kubra disebutkan idza dakhalti dara fatalaktuki nya hana jatuh. Fakat talaktuki nya baru jatuh. Jadi kad itu yang artinya apa? Jatuh tala. Jadi menekan menyakat tubit rumah dari rumah kata tertala. Nya begitu itu biat tertala aja. Yang kata katubik kajak kenan badempatnya gata akan kutali nyan hana jatuh ile watai tadi tinggal baru jatuh. Maka ji nyo dua buah kalimat adalah kalimat yang sangat dekat. Maka apabila ron niatan yang hukum, maka harus jelas pu yang nekun yang tayang. Sebenarnya nyo tidak boleh diungkapkan secara jelas karena bakal tapi antara watai nekun nyo nak pegah lain tujuan ron mengan wolom yang nanti ya. Jadi telefon demali ada mengan mola. Jadi ada dua kalimat. Indah khalti dara fatalaktuki yang ana jatuh. Indah khalti dara faqat talaktuki yang disebutkan dalam kitab Fatawal Kubra.
maka itu jatuh. Maka dikala kita otak terjemahkan dalam bahasa gedanyo, nyo dalam gedanyo berfatwa harus sangat berhati-hati. Perhatikan kalimat dan tanya mbak orang yang gekenyan. Kua ke gejanji akan gedala, kua kena pegah reta dala. Ngerti kira-kira? Dia kena kipak mati.